Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syahida, perwakilan dari kelompok 2 yang akan membuka presentasi pada pagi hari ini. Pada mata kuliah media pembelajaran pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Lingkungan. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yang saya sendiri Anissa Syahida, dan 2 kerabat saya, Ainun Mutakin dan Evelina Rufaida. Ya, di sini saya akan memperlihatkan peta konsep pada materi media pembelajaran berbasis lingkungan. Yang pertama yaitu konsep. Yang kedua macam-macam media yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu prinsip media pembelajaran yang berbasis lingkungan. Yang keempat yaitu ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran yang berbasis dengan lingkungan. Yang kelima adalah hasil wawancara kami pada guru, wali murid, dan murid yang bersangkutan dengan pembelajaran daring. Yang pertama, ada konsep media pembelajaran berbasis lingkungan. Dalam konsep terdapat pengertian-pengertian. Yang pertama, pengertian media, yaitu sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Jadi, media pembelajaran merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang berupa materi dan yang terkandung di dalamnya. Menurut KBBI, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan belajar. Jadi, media pembelajaran adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan buat proses belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilaku serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan ini terdiri dari unsur-unsur biotik atau makhluk hidup, abiotik atau benda mati, dan budaya manusia. Sedangkan pendapat lainnya menerangkan bahwa manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Dari penjelasan yang dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran berbasis lingkungan adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan buat proses belajar dan mengajar yang keberadaannya sudah tersedia di lingkungan yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran guna tercapai tujuan dari pendidikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Ainun dan Mbak Evelina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Ainun Mutakin sebagai penerus dari pemateri yang pertama tentang media pembelajaran berbasis lingkungan. Sedikit mengulas ya bahwa media kan sebuah alat atau sarana. Terus kemudian kalau pembelajaran yaitu sebuah proses belajar. Kalau lingkungan itu berkaitan dengan orang, lingkungan, atau alam yang ada. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa media pembelajaran berbasis lingkungan ada sebuah alat atau sarana yang digunakan buat proses belajar dan mengajar yang keberadaannya sudah tersedia di lingkungan yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Demi tercapainya apa? Demi tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian saya melanjutkan yaitu tujuan dari media pembelajaran. Jelas bahwa tujuan media pembelajaran berbasis lingkungan itu sebagai sarana untuk mengupayakan terjadinya proses komunikasi dan interaksi antara peserta didik dan pendidik atau masyarakat itu sendiri. Demi apa? Demi tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Berbicara tujuan pendidikan berarti berbicara pada hakikat pendidikan itu. Seperti itu. Jadi tujuan media pembelajaran berbasis lingkungan demi keefektifan pendidikan yang ada. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Macam-macam media pembelajaran berbasis lingkungan. Jadi macam-macam media pembelajaran berbasis lingkungan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu lingkungan, yang kedua yaitu orang. Terus lingkungan itu berkaitan dengan apa? Lingkungan itu berkaitan dengan batu-batuan, flora, fauna, peristiwa, benda-benda buatan, dan lain sebagainya, sosial dan lain sebagainya.
Kalau orang itu berkaitan dengan apa? Tokoh masyarakat, kelompok, profesi, guru, dosen juga, hukum alam, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan juga teknik penggunaan media berbasis lingkungan. Ada beberapa teknik. Yang pertama survei, jadi atau penelitian ya. Siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari dan mengamati proses sosial, proses alam, dan ekonomi. Terus kemudian ini juga yang kedua yaitu camping atau berkemah. Nah, ini yang sering dilakukan di sekolah-sekolahan berupa ekstra yaitu pramuka. Terus flight trip atau karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian dari kegiatan kurikula di sekolah. Jadi sebenarnya maksud dari berwisata yang ada di sekolah sebenarnya seperti itu. Itu adalah sebuah pengimplementasian dari media pembelajaran. Terus kemudian praktik lapangan. Yang keempat yaitu praktik lapangan. Terus yang terakhir yaitu proses pelayanan dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat. Terus yang terakhir dari saya nggak terlalu lama yang terakhir dari saya, sebab setelah saya masih ada lagi, yaitu prinsip media pembelajaran berbasis lingkungan. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan media berbasis lingkungan. Yang satu, media harus sesuai fungsi dan tujuan sesuai pembelajaran. Yang kedua, harus memberikan pemahaman terhadap sesuatu konsep tertentu. Yang ketiga, dapat mendorong kreativitas siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Terus yang keempat, dapat digunakan individual, kelompok, atau klasikal. Cukup itu dari saya, nanti akan dilanjutkan ke pemateri yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrina Rufaida akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anissa Syahidah dan Mas Ainun Muttaqin. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari media pembelajaran berbasis lingkungan. Ada banyak sekali kelebihan dari media pembelajaran berbasis lingkungan ini. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, tidak seperti pada pembelajaran dalam kelas yang dilakukan selama berjam-jam. Yang kedua adalah hakikat dari belajar akan menjadi lebih bermakna, karena peserta didik langsung dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga adalah bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat adalah kegiatan belajar lebih komprehensif dan aktif, karena dapat dilakukan dengan cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, dan menguji fakta. Kemudian yang kelima adalah sumber belajar menjadi lebih kaya, sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam, seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Yang keenam adalah peserta didik dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Materi selanjutnya adalah kekurangan dari media pembelajaran berbasis lingkungan. Yang pertama, memakan waktu yang cukup lama untuk persiapan. Namun pandangan tersebut dapat diatasi dengan cara kita melakukan pembelajaran di lingkungan hanya beberapa menit. Kemudian pembahasan akan dilakukan di kelas. Yang kedua adalah siswa akan cenderung beraktivitas sendiri di luar aktivitas pembelajaran. Hal ini karena siswa akan lebih semangat untuk pembelajaran di lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya wawasan guru terhadap kegiatan pembelajaran yang hanya bisa dilakukan di kelas saja. Padahal kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas, yaitu di lingkungan sekitar. Hasil wawancara kaitan media pembelajaran berbasis lingkungan dalam pembelajaran daring. Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, yaitu seorang guru, murid, dan wali murid, menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu media pembelajaran berbasis lingkungan dalam pembelajaran daring kurang efektif jika media tersebut dilaksanakan dalam pembelajaran jarak jauh, karena media ini berkaitan dengan lingkungan sekitar. Sedangkan dalam pembelajaran daring, siswa harus benar-benar fokus dengan materi yang disampaikan oleh guru lewat media pembelajaran dalam jaringan. Penerapan media pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah
dengan menugaskan siswa untuk mengamati keadaan sekitar yang berkaitan dengan sikap terpuji. Setelah mengamati, kemudian ditugaskan untuk mendeskripsikan bagaimana hasil yang telah diamati. Selain itu, dengan sistem pembelajaran daring, guru biasanya memberikan tugas praktek hafalan surat-surat pendek dengan cara divideo oleh orang lain, kemudian dikirim ke aplikasi belajar yang digunakan dan tugas berupa penerapan ilmu-ilmu ibadah sehari-hari dengan bukti tanda tangan. Kemudian kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring adalah kurangnya kreativitas guru karena kaitan masalah dengan jam pelajaran. Selain itu, terkadang siswa masih sulit untuk mengikuti pembelajaran dengan alasan malas. Selain itu, masih kurang dalam penguasaan aplikasi belajar. Selain itu, penggunaan aplikasi belajar yang terkadang terhambat karena tidak ada jaringan internet. Selain itu, sulit dalam hal pembagian waktu. Sinyal yang belum merata sampai ke desa-desa, aplikasi yang lemot ketika banyak peserta didik yang akses. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang media pembelajaran berbasis lingkungan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.